Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Faizin Daro, ini kelas 1 3B, nomor induk 1261022111056. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mufti Al-Anam, MHI. Jurnal 1. Sejarah Peradilan Islam Masa Turki Utsmani. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif, selalu menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi asing yang terjadi. Kajian dilakukan dengan historical approach atau pendekatan sejarah dan sosiologi hukum Islam. Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif, yakni teknik penelitian yang berlandaskan filsafat post-positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, naturalistik, di mana peneliti adalah sebagai triangulasi gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Satu sumber utama data adalah dokumen-dokumen sejarah terkait objek mater penelitian, dianalisis dengan langkah-langkah editing, deduction, coding, dan meaning untuk kemudian masuk ke tahap konklusi. Kemudian hasil penelitian dari metode yang digunakan, yakni hasil dari hukum impor, adalah munculnya dualisme sistem peradilan dan pengadilan dalam Daulah Utsmaniyah. Hal ini terjadi akibat persengkongkolan Barat terhadap Daulah Utsmaniyah yang sudah mulai rapuh diterpa krisis kepemimpinan, degradasi keimanan yang berujung kepada penyimpangan penerapan syariat Islam, sehingga rasa waspada dan kepekaan terhadap bahaya yang akan datang telah dikikis oleh sikap hedonis para pemimpin negara yang selalu berada di atas menara gading. Akan tetapi, hal tersebut belum lagi cukup bagi dunia barat, tetapi mereka akhirnya menyelesaikannya dengan peperangan yang tiada henti, ditambah lagi dengan kapitulasi yang selalu dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi terhadap ekonomi yang berdampak kepada peradilan dan keadilan. Walaupun perbaikan demi perbaikan dilakukan dalam bidang hukum dan peradilan, tetapi tidak juga berhasil karena selalu mendapat halangan dan rintangan. Penyakit dualisme peradilan ini terus berlanjut. Para negarawan meninggalkan penerapan hukum Islam yang telah membawa Daulah Utsmaniyah kepada kejayaan masa lalu dengan menggantinya dengan peradaban Barat. Negara-negara Barat terus melakukan penekanan dengan cara-cara penjajahan. Mereka melakukan campur tangan dalam urusan pemerintah Daulah Utsmaniyah. Sultan Abdul Majid terpaksa mengeluarkan firman tentang reformasi, yaitu dengan terbitnya Piagam Gulhane pada tahun 1839 Masehi atau 1255 Hijriah. Kemudian muncul lagi perjanjian Khat Hayamun pada tahun 1856 Masehi atau 1274 Hijriah. Setelah itu didirikanlah pengadilan sekuler di berbagai wilayah seperti pengadilan magistrat, pengadilan percobaan, pengadilan banding, pengadilan pidana dan tipikor, pengadilan kasasi, pengadilan tata usaha negara, pengadilan kelompok minoritas, pengadilan asing atau pengadilan konsulat yang berada di bawah kedutaan asing yang khusus menangani warga asing dan dianggap warga asing sebagai konsekuensi dari perjanjian kapitulasi. Pada jurnal kedua, Sejarah Peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, diterangkan bahwa periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1 periode tahkim, 2 periode al-hali wal aqdi, 3 periode tauliyah.
Jurnal yang ketiga tentang peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di jurnal tersebut diterangkan bahwa peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman atau justisi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pasal 128 ayat 4 justru memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syariah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum material maupun hukum formil atau hukum acaranya. Pasal 132 Undang-Undang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah adalah hukum acara yang diatur dalam Qonun Aceh. Hukum acara di sini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam atau jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum.